udah saatnya ya besok itu memperingati merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus tahun 45. Ente tahu nggak kenapa kemerdekaan Indonesia itu adanya pada tanggal 17? Kalau menurut aneh sendiri itu ada keistimewaannya. Di tanggal 17 itu ada keistimewaannya di balik semua tanggal 17. Ente tahu nggak kenapa tuh kemerdekaan Indonesia adanya di pada tanggal 17? Kalau menurut anak sendiri itu ada keistimewaannya. Nih, aneh jelasin ya. Kan total sholat kan ada 5 waktu ya. Total sholat ya. 5 waktu, subuh, duhur, asar, maghrib, isya ya. Subuh 2 rakaat. Duhur 4 rakaat. 2 tambah 4 6. Asar 4 rakaat. 6 tambah 4 10. Maghrib 3 rakaat. 10 tambah 3 13. Isya 4 rakaat. 13 tambah 4 17. Nah, itulah keistimewaannya wahai saudaraku. Keistimewaannya tanggal 17. Itu dibalik semua itu ada keistimewaannya. Makanya itu kemerdekaan Indonesia adanya di pada tanggal 17. Itu total sholat 5 waktu kita 17 rakaat. Alhamdulillahnya barokah-barokahnya ulama pribumi Indonesia, barokah-barokahnya kiai-kiai pribumi Indonesia, Ki Haji Hasyim Asy'ari, Mbah Wahab Hasbullah, Ki Hamid, Ki Amin, dan seterusnya sebagian. Makanya Indonesia sampai kapanpun tidak bakalan terjadinya khilafah, tidak bakalan terbentuknya khilafah. Alhamdulillahnya Indonesia itu banyak memiliki sebuah sejarah, banyak memiliki sebuah cerita sejarah. Sampai kapanpun Indonesia tetap jadi Indonesia negara, tetap Indonesia nggak bakalan bisa terbentuknya khilafah, nggak bakalan bisa terjadinya khilafah. Kalau misalkan Indonesia terjadinya khilafah, terbentuknya khilafah, hancurlah anak bangsa Indonesia kita ini, runtuhlah anak bangsa Indonesia kita ini. Tapi untungnya Indonesia itu banyak memiliki sebuah sejarah, jadi nggak ada bisa orang yang ngotak-ngatik tentang negara, apalagi diganti negara khilafah. Itu sampai kapanpun tidak bakalan bisa terjadinya khilafah. Tetap Indonesia, sampai kapanpun Indonesia tetap Indonesia, karena Indonesia malah justru makin kokoh, makin kuat, makin tegak, makin kuat lah, pokoknya makin kuat lah Indonesia itu. Nggak bakalan bisa kalau misalkan ya ada orang pengen merubah negara menjadikan khilafah, tidak bakalan bisa. Jangan harap Indonesia itu kerebut sama tangan-tangan ente pada tangan-tangan kalian, jangan harap ya. Apalagi yang suka ceramahnya membawa-bawa juriannya Nabi, dikit-dikit takbir inilah itu. Jangan harap ya, Indonesia nggak bakalan kerebut sama lulu pada ente-ente. Seperti siapa lagi kalau bukan kelompoknya si Bahar bin Smith biadab. Jangan harap Indonesia itu nggak bakalan bisa kerebut sama ente-ente. Bahkan FPI aja dibubarkan, organisasi FPI, karena organisasi FPI itu organisasi bajingan. Makanya nggak layak sih adanya di Indonesia itu organisasi FPI. Makanya jangan harap lah, jangan ngarep ya Indonesia bisa kerebut sama ente-ente. Jangan ngarep, mimpi. Alhamdulillahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu merahmati, memberikan rahmat pada negeri kita ini, tanah air Indonesia tercinta kita ini. Seharusnya yang sebagai jadi pribumi Indonesia itu bersyukurlah, penuh dengan bersyukur. Ini bisa membuat percontohan peradaban, percontohan pedoman. Karena di luar Indonesia itu banyak yang bilang enak banget jadi pribumi orang Indonesia ya, tentram, adem, ayem, pemandangannya sangat indah, bahkan tanah pun juga selalu subur dan makmur.
Ini kan bisa buat percontohan peradaban. Jadi kita sebagai jadi pribumi Indonesia harus teman-teman bersyukur lah. Jadi alhamdulillahnya ini Indonesia barokahnya kiai kita, ulama-ulama pribumi Indonesia kita, Ki Haji Hasyim Asy'ari, Mbah Wahab Hasbullah, Ki Amin, luar biasa sungguh, bener Indonesia itu banyak sejarahnya. Kalau Indonesia tidak mempunyai banyak sejarah, aduh, entahlah apa yang akan terjadi. Bisa-bisa runtuh Indonesia, bisa-bisa direbut sama orang-orang lain, yang orang-orang gak jelas yang datang ke Indonesia. Tapi memang alhamdulillahnya Indonesia itu banyak mempunyai sebuah sejarah cerita lah. Jadi sampai kapanpun Indonesia nggak bakalan terjadinya khilafah, tidak bakalan terbentuknya khilafah. Jangan ngarep Bahar bin Smith, jangan ngarep ente Indonesia bisa kerebut sama kelompok-kelompok ente, itu jangan ngarep ya. Bahar, ngerti? Bahar, Rizik, Syihab, biadab, Guru sama murid sama aja 11-12 biadab. Memang dasar tukang salon aktif, si Rizik Syihab, si Bahar bin Smith biadab. Andalan banget. Itu karumannya Rizik itu andalan itu, yang biasa bawa-bawa corong. Saudara-saudara, orang ini tidak benar saudara. Itu karumannya Rizik. Bisanya kayak gitu doang sih. Kalau ente belum tahu, wahai saudaraku, itu karumannya Rizik tuh ilmunya. Saudara-saudara, kiai ini tidak benar saudara. Apakah itu yang dinamakan orang ulama sesungguhnya? Bukan ulama sesungguhnya yang model-model si Rizik Syihab biadab, si Bahar bin Smith biadab, bukan ulama sesungguhnya. Karena ulama sesungguhnya itu nggak ada yang tutur katanya kayak gitu, nggak ada, lembut malah justru. Lembut. Jangan ngarep lah ya Indonesia bisa kerebut sama ente, jangan ngarep, mimpi dulu. Karena Indonesia itu banyak memiliki sebuah sejarah, jadi nggak bakalan bisa terjadinya khilafah. Ngerti? Bahar bin Smith biadab, Rizik Syihab biadab, ngerti nggak?